kita praktik gimana caranya supaya bisa terhindar dari jebakan Batman di pasar modal. Nah, mendingan itu lebih bermanfaat. Iya kan? Apalagi tiap Rabu kita selalu dapat kuliah khusus ini ya dari 3 Mas SKS. Firman dari Investasiku. Welcome back, Pak Makasih, Firman. ya makasih Mbak Mae, Mas Edo. Sehat, makasih. Sehat. Sudah liburan belum, Pak? Belum. Ya. Pak, ada tips nggak buat kita gimana caranya supaya bisa tetap bersemangat dalam bekerja meskipun jadwal liburannya tuh 3 bulan sekali, bahkan mungkin 1 semester sekali doang gitu atau jarang-jarang. Ya tipsnya, ya jadi pekerjaan jadi liburan. Oh, Apa, justru gimana? pekerjaannya yang harus jadi liburan. Iya. Jadi harus happy. Oh, aku tahu. Harus happy. Aku tahu Kan apa. nggak ada cara lain kan? Iya benar. Mau nggak mau harus mencintai pekerjaan kan. Betul. Aku punya saran buat Edo. Jadi gua ini. Kenapa jadi gua ini? Kan lu yang nanya. Oh iya, betul. Apa sarannya, Kak Mae? Sarannya kamu jadi presenter acara traveling. Kamu bisa jalan-jalan dibayar. Ya itu salah satunya bisa. Oh iya. Bisa Iya ya. kan Pak Betul, Firman bisa betul. sambil jalan-jalan, Betul. makan gratis, hotel gratis. Berarti kalau tidak jalan-jalan tapi dibayar, nggak bisa senang. juga. Arisan. Pak Firman, kita mau bahas soal jebakan Batman nih, Pak. Ya. Seperti janji kita kemarin. Ya. Kan di pasar modal tuh ada yang namanya lubang-lubang tak terlihat ya, Pak Betul. ya. Itulah yang kita bilang jebakan Batman gitu. Iya, Betul. iya. Tadi katanya jadi bandar. Salah satunya itu, nanti Ya. Pak Firman akan jelasin. Betul, oke, betul, oke, betul. Coba oke. Pak, Ya. dijelasin ke kita. Nah, jadi kalau kita lihat jebakan Batman ya, itu kan berarti menggambarkan tentang berbagai tindakan manipulatif ya, yang tujuannya adalah untuk menyesatkan investor dan mengarahkan investor mengambil keputusan yang merugikan mereka. Nah, jadi ada beberapa tindakan manipulatif tuh. Yang pertama adalah bandarmologi ya. Bandar ya. Bandarmologi itu adalah seni untuk kita melihat pergerakan bandar. Nah, jadi bandar ini adalah semacam investor retail ya, mengaitkan bahwa mereka yang punya modal yang besar di pasar saham yang bisa menggerakkan harga. Nah, ini adalah bandar. Nah, bandar ini dia bisa menggerakkan harga. Dan mereka bisa membuat semacam ilusi kenaikan harga. Sehingga membuat investor retail ini membeli saham tersebut ya. Dan mengarahkan mereka supaya mereka membeli saham tersebut karena melihat ini harganya naik nih. Ada akumulasi. Nah, mereka beli. Nah, jadi ini yang harusnya kita tahu. Nah, kalau misalnya jebakan Batman yang terkait bandarmologi ini, kalau di pasar itu ada namanya marking the close. Nah, biasanya nih aktivasi bandar di saat sesi perdagangan. Tiba-tiba ada lonjakan harga. Wah, ini besok mau naik nih. Nah, retailnya masuk, investor itu masuk. Ternyata harganya turun. Sebenarnya boleh nggak sih jadi bandar itu Pak Firman? Karena kalau dari penjelasan tadi kok kayaknya berbahaya ya. Membahayakan orang lain. membahayakan Iya, orang membahayakan lain orang lain. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya. Tetapi prakteknya itu ada. Ya, prakteknya itu ada. Nah, ibaratnya kita nggak bisa memaksakan orang, beli saham ini nggak boleh sebanyak-banyak ya. Harus sedikit ya, dibatasi ya. Nggak boleh kan? Nggak ada aturan yang membatasi itu. Oh, oke. Nah, ketika misalnya orang mau misalnya mendapatkan kenaikan harga dari mengikuti misalnya bandar yang lagi naikin harga itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya ada unsur jebakan yang akan memangsa pihak investor retail di sana. Sementara yang bandar memiliki dana besar ini, dia bisa memiliki keleluasaan untuk dia menggerakkan harga. Nah, karena mereka memiliki dana yang besar di pasar saham, artinya apa? Mereka mau naikin harganya naik bisa, mau naikin harganya turun bisa. Nah, ini yang harus dihindari oleh investor retail supaya mereka tidak terjerat ya dengan Jebakan ilusi itu. kenaikan harga yang dibentuk oleh seorang bandar. Indikasinya apa Mas Firman untuk kita tahu ini bandar nih gitu? Atau emang it's very obvious? Ini saham yang digerakin bandar nih gitu. Nah, selanjutnya, indikasinya apa? Yang pertama kita bisa melihat dari yang namanya rumor atau ilusi rumor, ya, rumor berita. Misalnya kita sering dengar misalnya, wah, ini harga saham ini mau naik nih. Ya. Nah, lalu orang beli. Misalnya ada perusahaan A akan diakuisisi oleh investor gede misalnya. Atau akan ada produk revolusioner yang membuat misalnya ini naik gitu loh ya. Lah, ternyata enggak. Nah, ada istilahnya tuh pump and dump. Jadi menaikkan harga dengan rumor,
Tetapi di saat yang bersamaan, nah mereka buang barang. Nah jadi indikasinya apa? Yaitu ada rumor berita yang sebenarnya itu menyesatkan. Itu yang pertama. Jadi kalau something too good to be true bisa jadi itu ada something suspicious tuh. Iya. Betul ya. Selalu seperti itu atau tidak selalu seperti Tidak itu? selalu seperti itu. Tetapi itu bisa dipakai ya selama informasi atau beritanya menyesatkan, berarti itu ada aktivitas yang jangan-jangan ada bandar di belakangnya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya volume perdagangan. Nah, karena rata-rata investor, mereka terutama yang trading, volume perdagangan ini jadi semacam pengamatan mereka. Gimana tuh? Nah, misalnya nih, oh ternyata ada harga volumenya besar nih, naik nih, ya. Kan kalau analisa teknikal tuh dia ada lihat chartingnya, ada volume di bawah. Ya. Wah, ini ternyata ada volume naik nih. Ada volume naik, volume besar sekali nih. Nah, ternyata volume ini itu adalah wash trading. Artinya apa? Ada jual beli saham yang sama tanpa ada perpindahan kepemilikan. Jadi jual beli di saham yang sama, tetapi nggak ada perpindahan kepemilikan. Nah, artinya apa? Orang volumenya besar. Nah, volume retailnya bilang ini, wih, ini ada akumulasi, ada volume gede nih di saham ini nih. Nah, jangan-jangan nih akan ada sesuatu nih, apalagi ditambah dengan tadi ada berita atau rumor tuh. Nah, karena ada volume yang perdagangan yang besar ini, akhirnya retail masuk. Ternyata enggak. Nah, kayak tadi nih Pak, kita juga lihat hari ini kan perdagangan itu rame banget. Ya. Transaksinya bisa sampai 116 triliun gitu. Ya. Padahal rata-rata kan ya 10-11 triliun gitu Pak ya. Ya. Ini kan bisa kita lihat siapa yang borong saham, siapa nih yang paling banyak nih gitu. Ya, Itu ya. bisa jadi salah satu indikasi kah? Nah, biasanya kalau yang bandar ini biasanya itu kita nggak bisa melihat biasanya, tapi mereka yang trading ya, biasanya mereka ada aja tahu misalnya kalau saham ini yang gerakin bandar ini, saham ini yang gerakin bandar ini ya. Mereka lihat sekuritas ini. Tetapi itu sebenarnya bukan sebagai acuan. Tetapi kalau misalnya seperti volume perdagangan hari ini besar ya, itu biasanya kalau kita lihat ya, misalnya asing masuk atau asing keluar, domestiknya bagaimana, lalu pada saham-saham apa. Kalau kita lihat kan sebenarnya karena suku bunga mau turun. Ya, suku bunga mau turun. Nah, kalau suku bunga mau turun, akibatnya apa? Orang akan cari kepada yang kasih return lebih tinggi. Dalam ini apa? Bisa ke saham atau bisa ke aset yang lain di luar daripada pasar uang. Nah, jadi kalau kita mau lihat tentang bandar, yang kita mesti perhatikan yang tadi, ya ada ilusi tentang kenaikan harga, ada ilusi tentang rumor atau berita palsu. Lalu tadi ada ilusi tentang volume perdagangan, ada perpindahan jual beli, tetapi itu pada saham yang sama tanpa perpindahan kepemilikan. Nah, yang selanjutnya ada namanya false breakout. Nah, ibaratnya kalau kita misalnya lihat orang beli saham itu ada yang support resisten. Support di bawah, resisten di atas. Nah, biasanya para spekulan, kalau yang misalnya yang retail tuh, mereka bilang, wah ini breakout nih, breakout resisten di harga 500. Ini akan lanjut nih naik ke atas. Karena kalau misalnya orang trading, investor, itu dia seperti lantai. Jadi kalau misalnya ini lantai 1, ada lantai 2, kalau break dari lantai 2, itu berarti lantai 2-nya jadi lantai 1. Lantai dasar, Iya. dia akan break lagi ke atas. Nah, pikir wah ini break nih. Nah, retailnya apa bilang? Kayaknya mau lanjut nih. Dia masuk. Ternyata breaknya harganya itu bukan karena ada informasi yang fundamental, tapi karena apa? Karena ada aksi spekulan yang sengaja menjebak retail. Tujuannya untuk apa? Retail berpikir ini breakout nih. Jadi Wah, dimanipulasi masuk harganya ya. Betul. Nah, ketika dia masuk, yang punya duit banyak malah keluar. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang beli saham di harga tinggi. Nah, karena mereka, wah ini udah breakout nih, dia beli. Ya. Nah, ternyata harganya turun ke bawah. Nah, itu. Jadi kita mesti berhati-hati dengan jebakan Batman ini. Iya. Nah. Mirip-mirip di politik ya Pak ya. Jadi kalau nggak pinter-pinter, milih siapa yang mau dipercayakan untuk menjadi pemimpin di daerahnya misalnya, ya bisa jadi ada jebakan Batman di situ ketika kita ngelihat harganya kayak
this is something too good to be true gitu. Ya, ya. Jadi harus pinter-pinter analisisnya Harus ya. pinter-pinter analisis dan harus tahu yang tadi jebakan-jebakan Batman itu harus apa hati-hati. aja, Apa hati-hati aja, gitu ya. betul. Tapi kalau dari pengamat pasar sendiri ada apa ya komentar ataukah mungkin sikap terkait dengan adanya fenomena bandar ini, Pak Firman? Itu seperti ibaratnya aktivitas yang tanda kutip yang seperti itu yang merugikan itu ada. Tetapi untuk membasminya sulit. Pemerintah udah membuat tuh nggak ada lagi kode-kode broker ya selama perdagangan. Ya. Tujuannya kan untuk menghindari tentang yang aksi perdagangan jual beli mengikuti bandar supaya investor retail tidak dirugikan. Nah, tetapi kalau kita mau melihat itu sebenarnya adalah sesuatu yang investor retailnya juga harus paham bahwa yang namanya kenaikan harga itu kan disupport ada supply demand ya. Jadi ada banyak penawaran ya. Nah, sementara permintaan sedikit harga turun. Banyak permintaan, penawaran sedikit harga naik. Nah, di sini bandar bermain gitu loh. Nah, jadi kalau kita sebagai investor retail kita harus hati-hati yang jebakan tadi. Karena ada kalanya yang berikutnya ini bandar tuh pintar. Ketika harga makin turun ke bawah, yang retail kan takut. Dia jual, wah ini harga turun terus nih. Udah break support nih ya. Nah, yang modal besar dia malah beli, malah akumulasi. Oh iya ya. Nah, ya sementara ketika harga naik, yang retailnya apa? Ini harga mau naik terus nih, dia beli, ya. Nah, sementara yang modal besar distribusi, dia mulai lepas tuh. Nah, jadi kita mesti tahu, jadi kita mesti pintar bahwa kita mesti untuk menghindari jebakan Batman ini, yang paling penting adalah kalau kita mau beli saham, kita harus tahu ada fundamental yang harus kita perhatikan. Bahwa ingat ketika kita beli saham tuh kita beli masa depan daripada perusahaan ini. Jadi nggak sekadar FOMO, Nggak nggak sekadar karena ngelihat orang borong saham yang ini, kemudian Betul. pengen ikutan juga deh karena ngelihat yang ini kayaknya udah untung dari yang ini Betul. gitu. Tapi lihat juga fundamental perusahaannya seperti apa. Betul. Jadi dia tidak terjebak dengan ilusi-ilusi yang dibuat oleh bandar, jebakan-jebakan, baik itu ilusi harga yang dibuat oleh bandar, baik itu ilusi rumor, berita-berita palsu, ilusi volume perdagangan, ya ilusi yang tadi false breakout, seolah-olah nih harga sahamnya akan naik terus, ternyata dia nyangkut di sana, yang punya barang udah lepas. Gitu. Benar-benar mirip politik ya. Benar-benar. Kita jadinya harus banyak-banyak cari referensi, rekomendasi gitu ya. Jangan asal termakan dengan iming-iming overclaim. Intinya harus gitu. banyak belajar, mengupdate ya. Karena kalau investasi itu learning by doing. Ya, Ibaratnya apa? Semakin lama saya belajar dan saya mengamati yang kemarin kita pernah bahas, mau untung itu belajar dari rugi gitu. Betul. Jadi ketika kita rugi ya kita jangan kapok. Ya kita kenapa bisa rugi? Oh ya karena saya terjebak sih dengan kenaikan harga. Wah saya terjebak sih, saya pikirnya akan breakout, ternyata enggak. Nah, wah saya terjebak karena ada rumor katanya nih mau ada akuisisi perusahaan besar, ternyata enggak. Katanya gitu mau masuk perusahaan ini untuk bangun ini di sini gitu. Betul. Padahal PHP ya. Katanya mau bangun rumah di atas ini gitu. Itu baru ide. Nah. Saya nggak bilang siapa. Orang itu, aku bilang ide. Iya kan banyak ide-ide gitu Iya. yang terjadi di masyarakat gitu ya. Semoga bisa diterima ya. Tapi biasanya bandar ini siapa sih Pak Firman? Apakah dia adalah perseorangan atau dia grup atau apa? Terus di dalam apa di luar negeri banyaknya? Nah, untuk detailnya kita nggak tahu. Yang tahu itu adalah Masa operator. sih Pak Firman nggak Ya. tahu? Ya, kalaupun tahu ya kita nggak bisa spill di sini. Tapi biasa dia adalah perorangan atau grup apa gimana? Ada yang perorangan, ya, ada juga yang grup, ya, ada juga yang misalnya ada gitu. Intinya kan kalau bandar harus punya modal besar. Betul. Tinggal modal ini apakah sifatnya dia punya sendiri atau gabungan, ya tergantung dari saham yang mau digerakin yang mana. Makanya kalau kita mau terlepas dari jebakan itu, ya jangan masuk ke saham-saham yang market cap-nya kecil. Ya. Ya contoh misalnya, nggak mungkin saham BBCA bisa digerakin bandar, nggak mungkin. Karena dia terlalu banyak pemegang sahamnya. Betul. Sehingga kayaknya kalaupun yang menggerakkan adalah penguasa dunia ini kayaknya ya. Berapa modal yang harus Berapa dipakai itu untuk modalnya, dia ya. jual beli kan nggak mungkin. Nah, makanya Jadi lihat market cap-nya Pak betul. ya. Makanya kalau pemula ya untuk terhindar dari jebakan Batman ya kalau dia lagi masih belajar dia nggak tahu apakah ini ilusi kenaikan harga, apakah ilusi false breakout, apakah ini ilusi volume perdagangan.
ya sortir dari cari yang market cap-nya gede. Ibaratnya kalau mau gerakin tuh nggak mungkin gitu loh. Berapa sih Pak batasan market cap gede itu minimal? Amannya di atas 1 T. Oh di atas 1 triliun. Karena apa? Artinya nggak mudah kan mencari duit 1 T gitu loh. Kalau dia mau gerakin ternyata misalnya gagal, kan ruginya juga besar gitu loh. Nah jadi amannya ya 1 T. Walaupun mungkin ada beberapa saham yang 1 T mungkin juga ada yang digerakin ya. Kalau mau aman lagi ya kita cari lebih daripada itu. Tapi menurut saya untuk pemula ya di atas 1 T udah bisa. Itu untuk trader atau investor itu jatuhnya Pak Firman? Nah beda. Kalau yang kita bahas yang terjebak dengan jebakan BM ini adalah yang tadi tuh ya. Investor. Ya mereka yang dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya yang untuk investor, trader. Kalau yang investor mereka nggak peduli mau naik mau turun tuh nggak peduli. Karena apa yang mereka lihat adalah invest jangka panjang. Jadi yang lihat fundamental karena dia investor. Nah tapi kalau trader yang tadi mereka bisa melihat apa? Fokus pada oke, ini gimana nih? Fast breakout nggak? Ini gimana volume perdagangannya? Ya. Nah gimana ini dengan kenaikan harganya? Mau naik atau enggak? Nah itu biasanya trader yang biasanya terjebak dengan jebakan-jebakan bandar. Tapi kalau misalnya satu lagi nih Mas Firman, tapi kalau misalnya ternyata forecastnya dia atau prediksinya dia ternyata benar gitu, Nah, itu berarti menguntungkan dia juga dong? Iya, makanya sah-sah aja. Makanya ada yang istilah apa beli sore jual pagi, BSJP. Nah, ada yang begitu kan, nggak salah. Nah, tetapi biasanya bandar pintar dia. Di akhir sesi perdagangan dia naikin tuh. Nah, lalu udah mulai gerak. Akhirnya mereka, oh ini kayaknya akan naik nih besok nih. Dia beli. Tujuannya apa? Beli sore jual pagi. Pagi dia pasang. Ya ambil profit 1%, 2%. Sah dong. Tapi persoalan nanti ujungnya dia kejebak dan tertipu. Nah, itu yang mesti dipahami. Sama selain bandar juga kan ada kadang-kadang kita kerap mendengar istilah IPO itu adalah jalan pintas perusahaan untuk dapetin dana segar gitu. Jadi dia sengaja untuk melantai di bursa untuk dapetin dana segar padahal perusahaannya sebenarnya enggak, it's not that good gitu untuk dimiliki sama publik gitu. Nah, itu gimana cara menganalisisnya Pak Firman? Nah ini yang disayangkan ya, seharusnya dari sisi regulator ya harusnya screeningnya harus ketat gitu ya. Tapi masih banyak yang kayak gitu nggak Pak Firman? Nah ya kita bisa melihat banyak yang saham-saham yang IPO akhirnya apa? Sandar gitu kan, harganya nggak ada gitu loh. Karena ya itu udah rahasia umum bahwa banyak orang IPO tujuannya hanya untuk exit plan dari hutang gitu loh. Ya, nah itu yang kita mesti hati-hati. Nah untuk investor pemula ya disarankan ya jangan masuklah ke saham-saham IPO. Tapi kadang saham-saham yang pemula kan bilang, wah kemungkinan saham-saham IPO itu hari pertama karena masih murah gitu ya. Betul. Bilangnya. Nah justru kalau saham-saham orang-orang investor pemula ya dia harus melihat mana saham-saham yang udah teruji, ya saham-saham yang memang track recordnya membagikan dividen bagus ya. Kesanalah dia berinvestasi. Kalau Rans gimana Pak? Yang mau IPO ya. Yang katanya mau IPO. Ya mungkin itu pembahasan di sesi yang terpisah. Kita udah kesimpulan nih, udah mau closing nih kita. Iya, oke. Itu 3T katanya ya. Setidaknya Pak Firman sudah membuka mata kita bahwa ada loh pihak-pihak atau jebakan-jebakan yang senantiasa menyasar kita ketika kita berselancar di pasar modal ya. Betul. Itu tadi salah satunya adalah lihat analisis fundamentalnya, kemudian setidaknya lihat market cap-nya Pak ya. Ya. Minimal tadi 1 T. Di atas 1 T. Di atas 1 T, ya. Kalau